Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa sultanik. ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan, baik itu kenikmatan yang dapat kita rasakan maupun kenikmatan yang tidak bisa kita rasakan. Baik itu adalah kenikmatan yang terlihat oleh mata kita maupun kenikmatan yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka sebab itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat teriring salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada suri tauladan kita, panglima kita, pemimpin kita, pemberi syafaat kita yaumil qiyamah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam kajian di masjid yang insya Allah penuh berkah ini. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di akhir bulan apa Pak Bu? Bulan Rajab. Nek bulan Rajab niku biasane wonten acara napa? Rajaban. Rajaban nggih. Isra Mi'raj. Dan sekarang itu tanggal berapa ini? Tanggal berapa Rajab, Bu? Ini malam 27. Ya, malam 27. Jadi, malam 27 itu masih 26 toh. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita angkat pada kajian kita hari ini yaitu tema tentang Isra Mi'raj. Meskipun mungkin ada mubalik dari yang sudah menyampaikan, tapi kadang itu kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran meskipun kita mendengar satu dua kali. Karena tema Isra Mi'raj itu penting sekali. Dan ini monumentum, maksudnya adalah apa? Disesuaikan atau sangat pas ketika disampaikan dalam momen yang sesuai. Oke. Saya ambil contoh, kalau semisal bulan Rajab, momen atau tema yang paling bagus diangkat momen Isra Mi'raj. Kalau bulan Rabiul Awal, tema yang bagus kira-kira tema apa Pak Bu? Rabiul Awal. Tema tentang Nabi, karena beliau kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan, tema yang paling pas diangkat tema tentang apa? Bulan Ramadan tentang puasa, serba-serbi puasa dan lain sebagainya. Kalau kita
Kalau kita semisal angkat tema puasa, puasa Ramadan, kita angkat di bulan Rajab, kira-kira pas napa mboten? Nggih. Tapi angsal napa mboten? Angsal nggih. Nggih bareng, tapi tidak pas, kurang cocok. Nah, maka tadi saya diskusi dengan Ustadz Tikur, ya ini tema yang akan disampaikan apa? Isra Mi'raj atau yang lain? Ya sudah, Isra Mi'raj saja. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kita ini momen Isra Mi'raj kan berulang terus tiap tahun, nggih. Kita kemudian maka kita harus tahu Bapak Ibu sekalian, kita sering ngaji harus tahu sebetulnya makna Isra Mi'raj itu apa? Nih, coba saya tanya bapak-bapak dulu. Pak, arti Isra niku napa? Ayo, Isra niku napa? Kan perjalanan. Perjalanan mawon. Baik. Arti Mi'raj itu apa? Bu, halo. Arti Mi'raj napa? Baik. Kita akan bahas ya, nanti kita sambil kita ngajinya biar semandal ya. Jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga. Baik, kita belajar arti secara bahasa dulu nggih, Pak Bu. Isra itu ini semuanya dari bahasa Arab. Isra Mi'raj itu dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya perjalanan di malam hari. Bukan hanya perjalanan saja. Kalau perjalanan di siang hari namanya tidak Isra. Perjalanan yang dilakukan di malam hari disebut dengan Isra. Maka kita pernah sering dengar kita ada istilah Israel. Israel ini apa? Itu disandarkan Israel itu adalah sebutan lain dari Nabi siapa? Yakub alaihissalam. Aslinya Israel itu adalah sebutan yang disematkan kepada Nabi Yakub. Karena dulu Nabi Yakub itu sering melakukan perjalanan malam. Kalau malam itu sering safar. Pikir bermunajat kepada Allah. Isra artinya perjalanan di malam hari. Jadi bukan siang hari, ya. Sekarang Mi'raj, Mi'raj artinya apa? Naik ke atas, ya. Naik. Mi'raj artinya apa? Naik. Baik. Nah, itu makna secara bahasa. Sekarang kita sambungkan Isra Mi'rajnya Nabi, berarti perjalanan Nabi yang dilakukan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap tahun ya, kalau bulan Rajab memperingati Isra Mi'raj. Alhamdulillah kita sekarang lebih paham lagi makna daripada Isra Mi'raj. Kemudian sebelum kita masuk kepada pembahasan, ya, ada mukadimah-mukadimahnya dulu. Isra dan Mi'raj itu ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram dari Makkah menuju Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang sekarang ada di Palestina. Itu kira-kira jaraknya berapa Bapak Ibu sekalian? Pinten kilo Pak? 20 beribu-ribu. Jaraknya itu kalau menurut sekarang canggih ya, Google Maps itu jaraknya 1.235 kilometer. 1.235. Kalau zaman dulu bilangnya 1.500. Tapi kalau diukur oleh Google Maps itu 1.235 kilo.
Kalau Anyer ke Panarukan itu sekitar 1070 kilo. Saking pundi Pak Bu? Anyer itu di mana Anyer? Di Banten nggih. Nggih. Anyer ke Panarukan Jawa Timur. Itu jaraknya 1070 kilo. Masih kalah oleh jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau perjalanan dulu orang safar dulu Bapak Ibu sekalian dari Makkah ke Baitul Maqdis itu menelan sekitar 1 bulan atau 40 hari, sekitar 1 bulan sampai 40 hari kalau perjalanan. Nah, ini Rasulullah SAW itu melakukan Isra ya dalam hanya tempo waktu beberapa waktu saja di malam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ada ya, pertanyaan. Sebetulnya kapan itu waktu Isra dan Mi'raj? Ya, memang para ulama itu ada perbedaan pendapat. Tidak satu pendapat dalam waktu Isra Mi'raj itu. Tetapi pendapat yang paling masyhur, pendapat yang paling terkenal dan diambil oleh banyak ulama itu adalah yang mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu jatuh atau terjadi pada malam 27 Rajab. Ya, kira-kira malam seperti ini. Sekarang 27 Rajab ya, malam 27 Rajab. Sudah lewat gini. Nah, di malam tersebut Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Dan ini sebetulnya menjadi pelipur lara bagi Nabi Muhammad SAW karena sebelumnya itu Nabi ditinggal oleh orang yang dicintainya, ditinggal oleh istrinya. Sinten namanya istrinya Bu? Siti Khadijah, seorang yang janda kaya sebelum dinikahi Nabi, luar biasa. Ya. Pengertian dulu menjadi pengampu awal dakwah Nabi. Beliau punya modal keuangan yang kuat, ya. Punya pengaruh. Dakwah Nabi bisa lancar di awal-awal itu jasa besarnya istrinya Khadijah Al-Kubra. Dan sekarang Khadijah itu kalau kita lihat beliau dulu meninggal di mana Pak Bu? Beliau ketika meninggal di mana? Khadijah di di Makkah ya. Dimakamkan karena sekarang itu makamnya namanya Ma'la. Ma'la itu adalah makam yang ada di kota Makkah dekat dengan Masjidil Haram. Ya. Insya Allah kalau dengan haji atau umroh nanti bisa lihat makam Ma'la. Di situ ada Sayyidah Khadijah yang dimakamkan di sana. Baik. Ditinggal oleh orang yang dicintainya, Khadijah Al-Kubra. Kemudian juga oleh pamannya yang sangat dicintainya. Siapa Pak Bu pamannya Nabi yang sangat dicintai Nabi? Abu Thalib. Kalau Abu Lahab niku napa Nabi? Adiknya. Namanya Nabi Abu Lahab, dia pamane sami-sami pamane. Tapi beda. Yang satu pamannya membela Nabi, yang satu justru waktu itu pamannya ada dua yang sangat loyal kepada Nabi. Ada Abu Thalib, ada yang namanya Hamzah. Ya. Hamzah masuk Islam, tapi Abu Thalib tidak masuk Islam. Tapi dua-duanya sangat loyal mendukung dakwah Nabi. Ada pamannya Abu Lahab yang justru sangat memusuhi Nabi, bahkan sampai turun ayat Al-Quran yang mengutuk mengecam Abu Lahab. Setelah orang yang dicintai itu meninggal dunia, kemudian 1 tahun berselang, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau itu minhah, anugerah, pemberian, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum
kisah Isra Mi'raj itu pada waktu itu Nabi itu sedang berbaring di rumahnya Ummu Hani. Sedang berbaring, kemudian tiba-tiba atap rumahnya itu terbuka, kemudian datang dua orang malaikat. Datang minta dua orang malaikat membawa Nabi Muhammad SAW ke daerah sekitar Zamzam, air Zamzam. Yang itu dua malaikat tersebut membersihkan hati Nabi Muhammad SAW. Jadi dicuci lagi hatinya, Bu. Nah, dengar kisah Nabi Muhammad itu dibelah dadanya, kemudian dibersihkan. Ya. Dulu waktu Nabi Muhammad kecil, ketika sedang diasuh oleh yang namanya Halimah As-Sa'diyah, ya. Itu pernah waktu kecil itu dadanya dibelah kemudian dibersihkan. Begitu pula yang terjadi sebelum kejadian peristiwa Isra Mi'raj. Datang dua malaikat membawa Nabi, kemudian setelah itu membelai dada Nabi, kemudian membersihkan hatinya Nabi. Kemudian diisi dengan keimanan dan juga ilmu. Nah, ini sebagai persiapan sebelum Nabi itu mengalami peristiwa Isra dan Mi'raj, dan persiapan sebelum Nabi menyaksikan hal-hal yang sangat luar biasa. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengomentari peristiwa tersebut, ya, dibersihkannya hati Nabi Muhammad SAW itu mengatakan ini harus dimaknai secara zahir, tekstual, supaya tidak ada yang namanya istilahnya mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang betul seperti itu. Kemudian setelah itu terjadi, Malaikat Jibril alaihissalam datang. Malaikat Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk nopo Bapak Ibu sekalian, bentuk wujud yang sebenar-benarnya atau wujud manusia. Dalam bentuk wujud manusia, karena masih di bumi, Pak. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wujud manusia. Malaikat punya kemampuan untuk berubah wujud. Jadi bisa, Pak, malaikat berubah wujud menjadi wujud manusia. Tapi tetap sifat-sifatnya membawa sifat-sifat malaikat. Contohnya apa? Meskipun wujudnya manusia, dia tetap tidak bisa makan dan juga minum, tidak bisa. Meskipun malaikat Jibril berubah wujud menjadi wujudnya parasnya manusia, tapi tidak bisa makan dan minum seperti kita. Karena malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Kalau kita lihat dulu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh para tamu-tamunya, sudah pernah dengar, Pak Bu? Belum, ya? Nabi Ibrahim alaihissalam pernah suatu ketika didatangi oleh tamu-tamu. Ternyata tamu-tamu itu para malaikat, ya, malaikat Jibril dan yang lainnya datang kepada Nabi Ibrahim dalam wujud manusia. Nabi Ibrahim pertamanya tidak paham. Ya, ketika ada tamu datang, orang tidak kenal, ya sudah dipersilahkan masuk, silahkan masuk, duduk. Kemudian Ibrahim apa? Nyembelih anak sapi, ya, anak sapi disembelih, kemudian dimasak, disuguhkan hidangan. Ketika disuguhkan, diperintahkan untuk makan. Malaikat tersebut tidak ada satupun yang makan. Setelah tahu itu, Nabi Ibrahim sangat cerdas. Ini orang tidak mau makan. Langsung takut, punya perasaan yang tidak baik ini, sepertinya malaikat dan lain sebagainya. Ternyata justru memberikan kabar gembira bahwasanya Nabi Ibrahim akan dikaruniai seorang anak. Itu kisahnya sinten Nabi Ibrahim. Jadi meskipun malaikat berubah wujud menjadi manusia, sifat-sifat kemalaikatannya masih melekat. Baik.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dengan wujud manusia. Kemudian malaikat Jibril juga mendatangkan seekor hewan, seekor hewan dabbah yang disebut dengan istilahnya apa? Buruk. Ini hewan tidak ada di dunia, Pak. Jadi tidak ada di dunia ini, tidak ada. Ini memang apa namanya, hewan yang khusus yang Allah persiapkan. Namanya buruk. Buruk itu kalau dilihat dari fisiknya, bentuknya itu tingginya itu lebih tinggi daripada keledai, lebih tinggi daripada keledai, tapi lebih kecil daripada bagol. Atas bagol, Bapak? Bagal. Bagal itu campuran antara kuda dan juga keledai. Campuran antara kuda dengan keledai itu namanya, kalau campur kawit nanti munculnya bagal. Nah, buruk itu kalau dilihat dari fisiknya itu, dia warnanya putih, warnanya apa? Putih, ya. Tingginya itu lebih tinggi dari keledai, tapi lebih pendek daripada bagal, ya. Atau kuda lah seperti itu. Tapi punya kelebihan yang luar biasa. Kelebihannya apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika dia melangkah selangkah saja, langkahnya itu seluas mata memandang. Jadi sekali melangkah itu sampai ujung kita lihat. Itu kelebihannya Nabi Hurairah. Dan pada waktu pertama kali Nabi, dan pada waktu kondisinya itu ada pelananya. Jadi sudah ada pelananya. Nabi naik, di awal-awal burung itu tidak mau, ya, liar. Kalau jenengan pernah lihat kuda seperti itu, kuda yang liar, nah, seperti itu. Awalnya seperti itu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwasanya tidak ada yang menunggangimu, orang yang lebih mulia di sisi Allah daripada dia, ya, atau Nabi Muhammad. Maka setelah itu buruknya pun tunduk dan patuh. Nah, dengan hewan buruk inilah Nabi Muhammad SAW melakukan Isra. Isra mawon dari Makkah menuju Baitul Maqdis. Tempuh sangat cepat sekali. Setelah sampai Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat bersama dengan ruknya para nabi-nabi. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad disuguhkan oleh malaikat Jibril, ya, minuman susu dan minuman arak. Ya. Minuman susu dan minuman apa? Arak. Apa yang Nabi Muhammad pilih? Susu. Maka menunjukkan Nabi memilih fitrah. Setelah hal tersebut, malaikat Jibril mulai mi'raj, mulai naik. Ya. Naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dimulai dari langit yang pertama. Ketika Nabi dan malaikat Jibril naik ke langit pertama, ya, malaikat penjaga pintu langit pertama mengatakan, siapa? Ya, Jibril. Saya Jibril dengan Muhammad, ya. Kemudian setelah masuk ke langit pertama, Nabi Muhammad SAW melihat seorang nabi yang bernama siapa? Nabi Adam alaihi salam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kitab yang namanya Menjelajah Luar Angkasa milik Profesor Baharudin. Beliau mengatakan bahwasannya, ya, sekarang makhluk yang paling cepat itu yang kita ketahui itu cahaya. Cahaya, cepat sekali cahaya. Kata beliau, jarak yang dapat ditempuh oleh cahaya untuk sampai ke langit dunia atau langit yang pertama itu membutuhkan waktu berapa lama, Pak? 4 juta tahun. Ya. Jadi bulan ini masih belum langit pertama ini, belum sampai batas langit pertama bulan ini. Butuh minat waktu 4 juta. Maka ketika kita
membahas Isra dan Mi'raj itu kita berpandangannya ya sebagaimana yang pernah disampaikan oleh salah seorang ahli Al-Quran, Syekh dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Bahwasanya Isra'uhu wa Mi'rajuhu yajri ala qununillah la ala qununil bashar. Bahwasanya ketika kita membahas Isra-nya Nabi Muhammad, Mi'raj Nabi Muhammad, itu kita sedang membahas bahwasanya kejadian tersebut itu terjadi berdasarkan aturan Allah, hukum-hukum Allah, bukan atas aturan atau hukum-hukum makhluk. Jadi semuanya itu masuk dalam kategori apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sudah masuknya kategori itu. Isra Mi'raj itu mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka aturan-aturan keduniawian dan manusia itu tidak berlaku di sini. Bayangkan cahaya saja butuh 4 juta tahun. Kalau dipikir yang lainnya itu gimana? Ya, tidak masuk akal. Belum lagi ini waktunya tetap, ya, tidak sampai 1. Maka Imam Muslim ya mengkategorikan hadis-hadis Isra dan Mi'raj itu termasuk dalam kategori babul iman. Apa babul? Babul iman. Bab iman. Karena memang murni ini kepercayaan. Kepercayaan kita sebagai seorang muslim atas peristiwa tersebut. Kalau orang-orang ateis mungkin pandangannya beda. Wah, ini nggak mungkin ini. Ya, kalau orang ateis yang tidak bertuhan. Ya masa bisa ya? Orang jarak dari Masjidil Aqsa ke Makkah saja 1000 kilometer lebih, masa hanya ditempuh cuma beberapa waktu. Semisal mungkin seperti itu ya. Pada waktu itu, ya kalau sekarang mungkin tidak kaget karena ada pesawat terbang, bisa cepat. Kalau zaman dulu konteksnya, mungkin seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Masya Allah, jarak cahaya ke langit pertama saja 4 juta tahun, tapi Nabi bisa tembus itu dalam waktu yang sangat-sangat singkat sekali. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian naik lagi bersama malaikat Jibril. Naik lagi oleh malaikat penjaga langit kedua. Siapa? Jibril dan bersama dengan Muhammad. Ya. Kemudian dipersilahkan masuk. Kemudian bertemu siapa Pak? Bertemu siapa di langit kedua? Nabi Yahya dan juga Nabi Isa alaihi. Kemudian naik lagi menuju langit yang ketiga. Bertemu dengan siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf, langit ketiga. Naik lagi ke langit keempat. Bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Idris alaihi salam. Naik lagi ke langit yang kelima. Bertemu dengan Nabi Sinten? Harun. Nabi Harun. Naik lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril stop, malaikat Nabi Muhammad masih naik ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha niku napa Bapak Ibu sekalian? Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang sangat besar sekali, yang menunjukkan batas daripada langit ke-7. Batas apa? Batas langit ke-7. Di atas langit ke-7 itu ada sidroh, ada pohon. Ya. Muntaha artinya akhir. Nah, di Sidratul Muntaha tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah ya, anugerah kepada Nabi Muhammad SAW bersama umatnya. Yaitu hadiahnya apa? Perintah sholat. Awal mulanya
Allah bebankan perintah sholat berapa waktu? 50 waktu. Namun ketika Nabi Muhammad mendapatkan 50 waktu sholat, ke langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Ya. Nabi Musa mengatakan, kembali kepada Tuhan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melakukannya. Akhirnya karena Nabi itu saking sayangnya dengan umatnya, naik lagi, diringankan lagi, turun lagi, ketemu Nabi Musa. Ya, umatmu tidak akan sanggup. Naik lagi, turun lagi, seperti itu terus sampai dari 50 menjadi 5. Berarti korting berapa nih bro? Karena sangat gitu. 10 kali lipatnya gitu. Dari 50 ke 5, 10 kali lipat. Pun ketika Nabi Muhammad mendapatkan 5 waktu sholat, ketemu Nabi Musa tetap menyarankan balik kepada Tuhan. Ya. Tapi Nabi Muhammad merasa malu, ya sudah, bolak-balik, minta keringanan dan lain sebagainya, ya sudah. 5, akhirnya 5 waktu sholat inilah yang menjadi kewajiban bagi Nabi dan juga bagi umatnya. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kejadian Isra dan Mi'raj tersebut, pada pagi harinya Nabi mengumpulkan para penduduk Makkah. Dikumpulkan semuanya, Nabi ingin kabarkan bahwasanya tadi malam beliau mendapatkan perjalanan spiritual yang luar biasa. Beliau ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian beliau naik ke Sidratul Muntaha yang ditempuh dalam waktu semalam. Diceritakan kejadian tersebut kepada penduduk Mekah pada waktu itu. Responnya macam-macam. Banyak, kira-kira banyak yang percaya atau banyak yang tidak percaya? Banyak yang tidak percaya. Karena secara logika manusia tidak mungkin. Tapi ada salah satu seorang sahabat Nabi yang langsung percaya. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq langsung percaya. Ya. Apa landasan kepercayaan Abu Bakar? Karena Nabi itu tidak pernah bohong. Dalam hal-hal kecil pun Nabi tidak pernah bohong. Apalagi hal-hal yang besar seperti ini, tidak mungkin Nabi itu bohong. Maka Abu Bakar itu menjadi sahabat yang paling dekat dengan Nabi, yang paling mulia di antara umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu dikumpulkannya penduduk Makkah setelah kejadian Isra Mi'raj, itu mereka banyak yang menolak. Kemudian mendatangkan alasan atau apa yang membuat kita bisa percaya bahwasanya engkau melakukan Isra dan Mi'raj. Maka kemudian dari mereka ada yang mengatakan, coba kalau ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau engkau memang betul-betul Isra, engkau melakukan perjalanan ke Baitul Maqdis, coba berikan kepada kita atau sifatkan kepada kita seperti apa Baitul Maqdis itu. Kira-kira bisa apa enggak Bapak Nabi Muhammad? Ini bayangkan perjalanannya di malam hari. Ketinggal apa mboten? Mboten ketinggal. Perjalanannya di malam hari dalam waktu yang singkat. Zaman dulu tidak ada yang namanya lampu. Dereng enten lampu. Nek pas sentir melengge sampai mawon angel. Mboten persiapan betul sentir. Perjalanannya malam hari gelap gulita, peteng dedet. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril memberikan gambaran sifat bagaimana Baitul Maqdis itu.
Jadi seakan-akan Nabi itu seperti melihat secara langsung Baitul Maqdis. Kalau bahasa kitanya seperti melihat TV atau layar. Kemudian Nabi mulai mensifati Baitul Maqdis itu seperti ini, jumlah tiangnya sekian, ya, daerah sekitarnya seperti ini. Semuanya betul seperti apa yang ada di gambaran orang-orang yang pernah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu betul dalam Isra dan Mi'raj, tidak berbohong ataupun berdusta. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala saking memuliakannya peristiwa ini, mengagungkannya peristiwa ini, ada salah satu surat dalam Al-Qur'an disebut dengan surah apa? Al-Isra. Ayat pertamanya bagaimana bunyinya Bapak Ibu sekalian? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci zat yang asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, kepada masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi daerah sekitar, linuriyahu min ayatinya, supaya kamu memperlihatkan, menunjukkan tanda-tanda kebesaran. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kata Imam Qurtubi, ya, subhanalladzi itu di sini artinya ma'a'zama. Ma'a'zamallah. Maha agung Allah. Ya. Menunjukkan peristiwa Isra Mi'raj itu menunjukkan keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, yang dimana tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi itu innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka imam, salah satu ulama namanya Qadhi Iyad. Qadhi Iyad itu mengatakan kalau seandainya kita bisa berikan peringkat, ya, mukjizat yang paling hebat itu apa? Al-Quran. Setelah Al-Quran, kata beliau apa? Isra. Ya. Al-Quran tetap nomor satu Bapak Ibu sekalian. Karena bagaimanapun Al-Quran itu adalah al-mu'jizah al-qalidah. Mu'jizat yang orang dengan baca Al-Quran saja banyak sekali yang mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekarang di Eropa itu Pak Bu, itu banyak orang yang mu'alaf gara-gara apa? Baca apa? Al-Quran. Tapi bacanya bukan baca Arabnya. Ada Arabnya tapi dibaca terjemahan. Itu Masya Allah. Ternyata keresahan yang dirasakan oleh hatinya itu terjawab semuanya oleh Al-Quran. Nah itu Masya Allahnya Al-Quran seperti itu. Kemudian yang kedua, mukjizat yang paling besar menurut Qadhiyat adalah Isra Mi'raj. Karena ini melawan semua teori dan hukum manusia, tidak berlaku, okay? Tidak berlaku bagi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan juga Mi'raj. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang bisa kita ambil daripada Isra dan Mi'raj adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hadiah yang sangat luar biasa, yaitu sholat. Yang dimana perintah syariat lainnya itu tidak langsung dengan taklimullah, ya, tetapi hanya melalui malaikat Jibril. Tetapi perkara sholat langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita
meremehkan sholat. Jangan sampai kita meremehkan sholat. Karena sholat adalah berita yang sangat agung. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wasiat beliau atau apa yang beliau katakan sebelum beliau meninggal dunia itu apa? As-sholah, as-sholah, wa ma malakat aimanukum. Hal yang Nabi perhatikan bahkan sebelum Nabi itu wafat adalah tentang apa? Salat. As-sholatu imaduddin. Salat itu adalah tiang apa? Agama. Pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir apa? Salat. Maka jangan sampai kita remehkan salat. Nauzubillahi min dzalik. Salat yang wajib berapa Bapak Ibu sekalian? Ada 5. Yang wajib itu hanya 5 saja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini wajib. Wajib artinya apa? Harus dijalankan, dikerjakan. Wajib. Tapi sebelumnya harus wudu dulu. Kalau sholat tanpa wudu, asal mboten Pak Bu. Tidur malam, sholat angkat mboten. Ya, wudu dulu nggih. Baik. Wudu kemudian sholat. Ini minimal 5. 5 itu artinya wajib dijalankan selama hidup. Selama kita masih bernyawa Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada sebagian atau banyak orang yang menganggap, ya saya sholat Ustaz. Kalau misalnya lagi fit, lagi sehat, di sholat. Pas tek mboten sehat, mantan mumet, napa mantan mboten. Kira-kira bener napa salah niku? Salah. Tetap kedah sholat. Di rumah sakit itu ada Bapak Ibu sekalian. Bahkan, nah nanti tanya ada Pak Rino di sini. Kalau pasien ICU sholat apa mboten Pak Rino? Sholat apa enggak? ICU yang masih sadar. Kalau enggak sadar ya memang. Nah kadang ada pasien yang enggak sholat. Ditanya, kenapa enggak sholat? Ini lagi susah saat. Nah, tetap dikerjakan. Meskipun kita sedang sakit. Nanti caranya macam-macam. Ada yang mungkin boleh sholat dengan duduk. Duduk enggak bisa sholat dengan berbaring. Berbaring tidak bisa sholat dengan isyarat. Isyarat nggak kuat, mati bae lah. Lah masa isyarat nggak bisa gitu. Biasanya orang itu malas saja, malas sholat, alasannya macam-macam gitu. Padahal sholat dengan isyarat pun itu paling akhir gitu. Itu boleh diperbolehkan. Yang penting kita harus tetap menjalankan sholat. Dan kita tugasnya sini yang suka ngaji gitu. Kalau semisal ada keluarga kita, kerabat kita, saudara kita sakit, gitu, diingatkan tentang nopo sholat. Kadang kalau orang sakit itu lupa sholat, lupa sholat. Maka kita harus ingatkan. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadiah sholat ini nantinya juga yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah kepada hambanya di hari hisab, hari kiamat. Ya. Jadi awal yang dihisab itu apa? Sholat. Kalau seandainya kita dihisab tentang sholat, ditanyakan, ya fulan, kamu dulu di dunia sholatnya seperti apa? Apakah kamu menjalankan sholat yang saya wajibkan? Kita jawabnya gimana? Alhamdulillah ya Allah, saya dulu sholat 5 waktu. Tapi bayangkan kalau orang tidak bisa jawab. Sholatnya kadang-kadang. Nek pas pengen, pas butuh, sholat. Pas butuh, sholat. Enten lowongan kerja, sholat bu. Service ketambah, buatan sholat. Alhamdulillah ini. Ya. Itu masih mending masih ada sholatnya. Ada orang yang babar, belas. Buatan nanti. Tapi ngakunya agamanya apa? Islam. Ya. Pas meninggal pengen disolati. Padahal pas hidup tidak pernah sholat. Maka ya, ada orang yang seperti itu. Sholat 1 tahun cuma berapa kali? 2 kali. Badan tok. Sholat Idul Fitri kali sholat
Masya Allah. Padahal ini hukumnya sunnah Bapak Ibu sekalian. Nggih. Hukumnya apa? Sunnah nih. Sing sunnah digarap tapi sing wajib ditinggalkan. Nah, ini kewalik. Bapak Ibu dalam Islam KTP. KTP-nya Islam ya. Banyak ya. Ya, tugas kita untuk mengingatkan kepada yang lainnya ya, supaya saya itu sering sekali ceramah itu ya bahas tentang sholat. Karena sholat ini yang menjadi landasan awal kita. Kalau seorang muslim tidak sholat ini ya gimana? Mungkin amalan-amalannya yang lainnya yang sifatnya sunnah, tidak apa-apa sudah. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak usah dilakukan. Tapi kalau sholat yang wajib ini harus dilakukan. Maka mari kita indahkan Bapak Ibu sekalian. Hadiah yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu berupa sholat. Cara yang paling mudah bagi seorang hamba untuk menjadi dekat dengan Allah, yaitu dengan memperbaiki sholatnya. Memperbaiki apa-apa yang menjadi kewajiban baginya, termasuk sholat kewajiban yang Allah berikan pada kita. Kita perbaiki sholat kita. Dengan kita perbaiki sholat kita, kita akan menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau mau naik lagi levelnya, ya kerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan malah mengamalkan sunnah tapi meninggalkan wajib. Nah, niki namanya sunnah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki sholat kita, perbaiki dari berbagai sudut, semisal dari waktunya, nggih. Kalau waktunya berarti kadang kalau oleh sholatnya sering telat, nggih. Bahkan mungkin sering ada yang mungkin kadang-kadang dikodok, nggih. Kodok niku pripun? Sholat di luar waktu sholat, ya, kebablasan, ketiduran dan lain sebagainya, ya, kita perbaiki lagi. Ya. Kalau semisal kita sholat sering telat, ya, kita perbaiki lagi jangan sampai telat. Ya. Kalau semisal sholat kita, oh kita sholat sudah di sholat awal, ya, bagi laki-laki sudah di sholat awal, tapi kok masih kadang nggak khusyuk. Ya. Ketika sholat, sing dipikirkan apa? Sing dipikirakan utang, nek ibu-ibu aduh kayak pemene urung dintas arep udan nggih. Macam-macam ada yang kita aduh kunci motornya nang dia. Nah, yang dipikirkan macam-macam, maka ketika sholat kita perbaiki kualitas sholat kita. Kita khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, ketika sholat kita itu berkualitas, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Pertanyaannya, Ustaz, katanya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenapa kok kalau pas Jumatan bersolat Jumat terus sendalku hilang dat? Nah, sendal betul wingi tapi langsung hilang pas Jumatan. Nah, ini kan orang habis sholat semua, Sat. Jawabannya pripun Bapak Ibu? Karena sholatnya nopo formalitas mawon nggih. Sholat kecemuk rampung salam. Nah, maka sholat yang tidak berkualitas ya tidak dapat atau sulit untuk mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya Anda lihat, wah ini ada kesempatan ada sandal baru, diambil. Ada HP tertinggal di tempat duduk, diambil ya. Na'udzubillahi min. Tapi kalau sholatnya orang yang khusyuk, yang berkualitas, insya Allah, ketika bahkan melihat uang sekepok itu di depan matanya, ya, dia tidak akan bergeming. Dia ambil, diserahkan ke panitia, ya ampun dimasukkan ke kantong, ya. Serahkan ke panitia, Pak, ini saya menemukan uang di masjid. Ya. Silahkan diumumkan. Itu kalau orang sholatnya khusyuk dan berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan dan kelezatan dalam sholat
dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan salat kita termasuk salat-salat yang diterima oleh Allah, salat yang khusyuk yang berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini adalah kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Semoga salat kita menjadi lebih baik lagi dan pahala yang kita dapatkan lebih banyak lagi insyaallah subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.